Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma sayyiban nafi'a. Alhamdulillah pada pagi hari ini hujan ya. Cuacanya hujan tapi pas, tidak terlalu deras sehingga enak buat tidur, tidak sumuk, tidak gerah. Alhamdulillah. Jamaah Masjid Sulaiman Arif Abdillah rahimakumullah, pada pagi hari ini Selasa ba'da subuh, insyaallah bertepatan dengan tanggal 4 ya, 4 Dzulqa'dah ya. Allah pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan Allah lapangkan kita, Allah mudahkan kita untuk istiqomah dalam melaksanakan salah satu dari kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Insyaallah semoga istiqomah hingga kita bertemu dengan wajah Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, melanjutkan pembelajaran bersama kita ya, berkenaan dengan kitab Sahih Bukhari Muslim. Ini masih tentang urusan wanita, yaitu bab haid, bab haid. Melanjutkan hadis yang telah lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, katanya rombongan Tsaqif ya, datang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata, daerah kami adalah daerah yang sejuk, adem, dingin. Di Trenggalek sini nggih, Depok atau di Bendungan sana dingin, atau di Dilem nggih, itu dingin banget, suhunya mungkin nggih sekitar 16 ngoten, tasik ke bawah lagi nggih. Mungkin nggih sekitar pinten teng Dilem, wadem banget kok, kula mboten kiat. Bagaimana cara kami mandi? Ditanya ini, bagaimana cara kami mandi? Karena mandi air dingin ini nggih loro kabeh sampai dengan tulang rasanya itu. Nabi bersabda, kalau aku hanya menyiram air sebanyak 3 kali ke kepalaku. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat musim itu lagi dingin banget, nggih, sampai rasanya itu sampai ke tulang ya. Itu beliau mandi dengan hanya menyiram ya air sebanyak 3 kali ke kepalanya. Jemaah rahimakumullah, saya pernah tinggal di suatu daerah di Trenggalek ini, daerah Bule ya, yang perbatasan dengan Ponorogo, Sidomulyo, daerah Sidomulyo. Itu kurang lebih setahun saya tinggal di sana. Dingin banget. Nggih, Bendungan niku ya kira-kira 11-12 lah, kurang luwih. Itu lek enjing ngoten wis ndak wani atus. Adem banget teko mbluk. Bahkan air di sana itu susah saking tingginya. Air itu susah. Air hujan itu berharga. Air hujan itu ditadai, kula tadai kathah damel kebutuhan. Jadi kalau mandi itu ya kira-kira sedina sepisan lah. niku lek enten butuh lek mboten nggih mung ngrauk tok. Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan ya, apabila kita suatu ketika tinggal atau berada di tempat yang dingin, yang sejuk, okay, yang ya kalau dibuat mandi itu airnya menyakitkan, atau mungkin di kutub ya, di daerah kutub sana kan wah dingin banget ya. Itu cara mandinya cukup disiram ya di kepala itu sebanyak 3 kali.
sebanyak 3 kali. Dan memang di daerah yang sejuk, yang dingin itu memang mboten keringetan nggih, saking dinginnya kita beraktivitas apapun ya, itu nggih mboten keringetan, tidak keluar keringat sehingga badan ini relatif ya terjaga lah, lebih bersih daripada kita tinggal di seperti tempat ini nggih, panas, berdebu, itu badan lebih cepat kotor. Tapi di daerah-daerah sejuk nggih, itu insya Allah lebih bersih karena keringat itu nggih juarang banget keluar. Gak coro didamel olahraga ngono melayu-melayu nggih 7 kilo kira-kira lagi keringetan. Gak namung sekilo ngono derek keringetan. Saking ademe. Nah niki mudah nggih. Nah di daerah-daerah seperti itu alhamdulillah ini ilmu nggih. Jadi kalau kita males mandi atau karena dingin cukup diguyur kepalanya 3 kali. Dan ini sunnah, termasuk sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita melakukannya, ya dan kita niatkan mencontoh atau iktiba, insya Allah baik dan berpahala. Berikutnya hadis Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan dari Ubaid bin Umair radhiyallahu anhuma, katanya Aisyah ya pernah mendengar Abdullah bin Amru ya, memerintahkan para perempuan agar membuka jalinan atau ikatan rambut masing-masing apabila mereka mandi. Jadi bisa jadi rambutnya panjang, keumuman wanita rambutnya panjang diikat atau dikoncret ya. Maka ini suaminya ya sahabat tadi Abdullah tadi ya memerintahkan agar kalau mandi itu ikatannya dilepas, rambutnya diurai, dibiarkan apa niku terurai, boten diikat. Lalu ya Aisyah radhiyallahu anha berkata, sungguh sulit apa yang dikatakan Ibnu Amru. Artinya dengan rambut terurai itu mempersulit mandi karena arep gosok gegere, arep gosok bulune dadak ketutupan rambut. Kayak rambutnya terurai pisan dadak nyilakne lah bahasa Inggris bahasa Jawa itu dadak nyilak nih, dadak menyingkapkan rambutnya sehingga menyulitkan. Nah, ini Aisyah radhiyallahu anha protes ini, sulit. Kenapa dia menyuruh para perempuan agar menguraikan rambut ketika mandi? Mengapa tidak menyuruh mereka agar mencukur rambut saja? Ini bahasanya nggih. Bahasanya nggih rodok dongkol. Nyapo kok ndak dicukur pisan ae daripada disuruh mengurai. Aku ya Aisyah radhiyallahu anha pernah mandi bersama-sama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggunakan air pada wadah yang sama. Aku tidak menyiram kepalaku lebih dari tiga kali. Jadi seperti hadis berikutnya, ini ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ya, ini mandi satu wadah bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, dan beliau cukup menyiram kepalanya sebanyak 3 kali tanpa melepas ikatan rambutnya. Jadi tidak perlu dilepas, cukup diguyur tiga kali. Insya Allah airnya jatuh sudah membasahi keseluruhan dari kepala. Berikutnya diriwayatkan dari Aisyah, ini Bunda Aisyah balik, radhiyallahu anha, katanya seorang perempuan bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimanakah cara orang perempuan mandi dari haidnya? Iya carane mandi haid atau mandi besar. Perawi hadis berkata, kemudian Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan cara mandi kepada perempuan tersebut. Di antara sabda Nabi, ya, kemudian kamu ambil kapas yang disapu minyak wangi, kapas dikasih minyak wangi kasturi ya, atau nopo ngoten sing penting minyak wangi nggih. Lalu kamu ya bersucilah dengannya. Ini cara mandinya insya Allah sudah pernah kita pelajari bersama nih pada kesempatan yang lalu nih. Tasih imut nih. Terus nih di niki rodok kula baleni. Apa niku
mencuci tangan ya, telapak tangan dulu ya sebanyak 2 atau 3 kali, kemudian mencuci kemaluan ya, kemudian berwudu seperti wudunya kalau mau sholat. Kemudian setelah itu memercikkan ya air ke kepala, kemudian menyela rambut ya, rambut kepala hingga pangkal rambut disela sebanyak 2 atau 3 kali. Setelah itu baru membasuh kepala. Membasuh niku nggih diciduk airnya pakai tangan boleh, digrujuk nih, disiramkan ya, atau pakai gayung boleh, kemudian diusuk-usuk kepalanya, diusuk-usuk ya, dibasuh sebanyak 3 kali. Setelah itu baru bergeser sedikit, napa niku mengguyur seluruh badan, dimulai dari bagian kanan dulu, diguyur kanan kiri seperti kalau mandi niku, diguyur total, seluruh badannya diguyur. Setelah itu baru mengguyur kedua kaki, membasuh kedua kaki. Setelah itu selesai. Itu sedikit mengulang cara mandi besar. Kami lanjutkan. Nabi bersabda, ya. Oh ngapunten, ini perempuan itu berkata, ya perempuan yang nanya tadi, bagaimana cara bersuci dengannya? Niku wau mandi besar nggih, niki ditambah dengan haidnya nggih. Nabi bersabda, Maha suci Allah, kamu bersucilah dengannya, dan Nabi pun bersembunyi. Jadi Rasulullah niki badhe jelasnya isin bahasane ngoten. Karena yang dijelaskan yang tanya ini perempuan ya, berkenaan dengan darah haid atau ngapunten bagian vital atau bagian kemaluan perempuan, maka Rasulullah ini badhe jelasnya nggih rikuh bahasane ngoten, rikuh. Isin ya. Jadi beliau bersembunyi ya, cuma ngomong-ngomong wau terus bersembunyi ya. Sufyan bin Uyainah memberi isyarat kepada kami ya, dengan meletakkan tangan pada wajahnya. Maksudnya memberitahu Rasulullah niku isin ya, atau rikuh maksudnya. Perawi hadis melanjutkan ceritanya, Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku menarik perempuan itu. Ini kemudian yang menjelaskan ini Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, karena aku sudah tahu apa yang dikehendaki oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu aku berkata kepada perempuan tersebut, sapulah tempat keluar darah haidmu dengan kapas itu. Jadi selain mandi besar ya, ditambah lagi kalau haid ya, kapas yang sudah dikasih parfum atau wewangian tadi ya, itu diusapkan atau disapu di bagian vital tempat keluarnya darah haid. Jadi cara mensucikannya, cara membersihkannya seperti itu. Karena darah ya, namanya darah. Itu ampune kan nggih mboten enak. Apalagi kalau sampai tertinggal meskipun sedikit nggih, kayak sampai kering itu bau darah niku mboten enak. Jadi sapu dengan kapas yang sudah diberi minyak wangi. Napa niku kasturi, napa-napa ya monggo. Sekadai napa. Berikutnya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya ya, Fatimah bin Abu Hubaisy telah datang menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, wahai Rasulullah ya, aku adalah perempuan yang berdarah istihadah. Darah istihadah atau darah penyakit. Darah istihadah niku napa nggih? Darah selain haid ya. Kalau haid niku perempuan niku insyaallah kurang lebih sekitar maksimal niku 15 hari. Kalau sudah 15 hari ya itu sudah maksimal. Maka setelah 15 hari itu ya, kalau masih keluar darah itu bukan darah haid lagi. Itu merupakan darah istihadah atau darah apa nih bahasanya di sini darah penyakit lah katanya. Jadi sudah bukan darah haid lagi. Khusus yang darah haid ya itu keluarnya maksimal mboten kalian itu 15 hari. 15 hari niku beberapa ulama yaitu menghitungnya 24 jam. Jadi misalnya kok mulai haidnya niku maghrib ya, maka 1 hari itu dihitung besok maghribnya lagi. Jadi 24 jam itu dihitung 1 hari ya. Kemudian maksimalnya itu 15 hari. Ada juga yang meskipun niku napa niku lek pergantian hari niku kan pas maghrib niku nggih.
Misalnya niku haid niku siang wonten nggih. Siang haid ya, padahal belum maghrib nih. Ini ngitungnya 1 hari nggih, tetap maghrib itu mboten 24 jam. Bisa kurang, bisa lebih niku nggih wonten. Tapi walau bisawab nggih monggo berdasarkan ilmu atau informasi yang kami ketahui baik itu dari pihak kesehatan ya maksimal itu 15 hari. Masalah perhitungannya nggih wonten niku wau nggih pomo selisih nggih namung selisih pinten jam wonten antara yang menghitung 24 jam dan yang menghitung langsung dari perpindahan harinya. Kami lanjutkan. Maka aku tidak suci ya. Jadi perempuan tadi keluar darah istihadah. Istihadah ini selain haid nggih. Maka aku tidak suci. Apakah aku mesti meninggalkan sholat? Ya. Pripun ini sudah 15 hari lebih saya keluar darah, apakah aku mesti meninggalkan sholat? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, darah tersebut ya ialah darah penyakit, bukannya haid, bukan darah haid tapi darah penyakit. Apabila kamu didatangi haid ya, maksudnya darah haid, maka hendaklah meninggalkan sholat. Apabila darah haid berhenti ya, dari keluar, maka kamu hendaklah mandi dan mendirikan sholat. Jadi ya khusus yang dilarang sholat, khusus yang diperintahkan untuk meninggalkan sholat, ini kalau yang keluar adalah darah haid dan maksimal itu 15 hari. Setelah itu meskipun masih keluar darah itu terhitung sebagai darah istihadah atau darah penyakit tadi. Sehingga tetap wajib sholat dengan cara apa? Ini ku dibersihkan nih dibersihkan dulu. Karena yang dilarang itu hanya darah haid, yang najis itu hanya darah haid. Sementara selain darah haid itu kewajiban sholat tetap harus dilakukan. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah sedikit yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat, semoga meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى